pagi Bapak Ibu jemaat sekalian, Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berkumpul kembali bersama-sama dalam ruangan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya, memuji dan menyembahnya. Sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian bersama-sama kita bersaat teduh, berdoa, minta biarlah Tuhan melawat kita, Tuhan mengurapi kita, dan Dia berkenan untuk menerima segala pujian, penyembahan dan persembahan yang kita bawa pada hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 84 ayat 23 dan 5 menyatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahagialah orang-orang yang diam di rumahnya, yang terus-menerus memuji Engkau. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan sungguh besar setiamu. Biarlah pujian ini merupakan ungkapan hati kita yang mengalami penyertaan pertolongan Tuhan hari lepas hari sampai dengan hari ini. Haleluya. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena itu lawat kami, singgahi kami. Biarlah hari ini pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu tinggi. Dan Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami. Yang lemah dikuatkan, kami diberikan semangat dan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa menuliskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa
Dia Allah yang sejati, Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dialah hanya Dia saja yang terbesar dalam sepanjang hidup kita. Dialah yang terutama dan menjadi prioritas dalam hidup kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Kebesaran itu juga ada dalam hati, dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian Engkau lah menjadi prioritas utama kami dalam segala hal. Kami bersyukur untuk kesempatan bersama-sama kembali hari ini selaku umat ketebusan-Mu, keluarga Allah, jemaat GKI Maturia. Kami datang untuk memuji, menyembah bersama-sama. Kami berdoa Tuhan Engkau menyertai, memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai. Biarlah semuanya jadi di bawah kendali dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon urapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan biarlah melalui ibadah hari ini jemaat Tuhan juga diberkati. Ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini. Berikan senyummu kanan kiri depan belakang. Yesus baik. Kita mengangkat pujian hati percaya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kita percaya. Haleluya.
kelak tidak dengan tangan hampa. Tapi kita percaya, kita pulang dari tempat ini, kita memperoleh berkat yang luar biasa. Kita memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Setiap pergumulan Tuhan jawab. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita beri kebenaran firman Tuhan melalui gambarnya. Kita mau jadi bencana Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam
sudah menyampaikan sikap hati kami kepadamu, yang memujimu, yang menyembahmu, yang bersyukur atas segala pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Biarlah momentum ini adalah momentum yang penting bagi kami, di mana kami selaku keluarga Allah bersama-sama kami mengekspresikan hati kami kepadamu. Dan hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau bicara kepada setiap kami. Roh Kudus bantu kami untuk menyelami firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu boleh masuk dalam pikiran kami, pengertian kami, hati kami, bahkan memotivasi kami untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak. Tuhan, pakai hamba-Mu yang Kuasingkan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Biar dalam segala kelemahan dan kekurangan hanya Engkau saja yang nampak melalui firman Tuhan, sehingga kami diteguhkan, dikuatkan, diberikan harapan, diberikan semangat baru dalam jalan kehidupan ini. Segala kuasa setan, kuasa iblis, roh di udara yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami sepakat, kami sehati, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami dipulihkan, disembuhkan oleh firman hari ini. Bicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, sekali lagi saya menyapa kita sekalian. Shalom. Ya, sukacita, semangat dari Tuhan boleh memenuhi hati pikiran kita, dan sehingga kita dapat menikmati kehidupan kita dan secara khusus untuk kebersamaan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara, Kamis kemarin dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, kita sudah berbicara tentang makna kenaikan Yesus ke surga. Dan hari ini kembali kepada tema kita dalam bulan ini, yaitu memahami panggilan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, kita harus paham mengapa kita ada di marturia, untuk apa kita ada di marturia, dan bagaimana keberadaan kita di marturia. Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang sedianya menjadi perenungan kita bersama, sehingga ketika kita bersama-sama tidak blame, ya, artinya bahwa kita tanpa menyadari mengapa, tanpa menyadari bagaimana keberadaan kita dan untuk apa, ya, sehingga dengan demikian betul kita dapat memenuhi kualifikasi, ya, dan kita efektif serta berkualitas dalam keberadaan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Memang bicara tentang gereja ada dua, ya. Yang pertama secara sempit adalah gereja secara lokal, dan yang kedua adalah gereja secara am di seluruh dunia, di berbagai denominasi dan organisasi gereja. Tetapi kita lebih efektif, ya, dalam kelompok atau kumpulan yang lebih kecil, yaitu dalam jemaat lokal. Kita punya saudara ada di Timur Tengah, tapi kita mengasihi mereka mengawang-awang karena kita tidak tahu, betul kan? Ya. Tapi kalau kita saling melihat, saling dekat, kita ngomong, saling mendengar, ya itu berarti mendarat. Ya. Nah, karena itu hakikat keberadaan kita dalam gereja lokal itu yang lebih efektif, ya. Oke. Baik, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita dalam bulan ini. Dari pertama Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Mari saya akan baca secara cepat. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini berapa kali. Saya berharap bahwa ya, kita bisa mengingatnya dan mengikuti ayat demi ayat dalam pembacaan ini. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Karena itu tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menempatkan beberapa orang dalam jemaat, pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, memperhatikan, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Memahami panggilan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi, hal yang perlu dipahami adalah bahwa setelah Allah menyelamatkan kita, Ia menempatkan kita dalam satu komunitas, ya, atas satu kesatuan yang disebut jemaat, gereja, ya. Kalau jemaat itu konon kabarnya dari Jumat, ya, orang yang biasa berkumpul di hari Jumat. Karena ini merupakan proses bahasa, ya. Lalu kemudian gereja, igreja itu bahasa Portugis, ya. Eklesia bahasa Yunani, atau Paulus sebut dengan tubuh Kristus atau keluarga Allah. Nah, kita ini dan bahkan seluruh orang kudus yang percaya kepada Kristus di muka bumi itu disebut sebagai anggota, ya. Jadi kadang-kadang dalam penggunaan bahasa sehari-hari kita menunjuk kepada orang per orang itu jemaat. Sebenarnya itu anggota jemaat. Yang dikatakan jemaat adalah kumpulan beberapa orang, itu jemaat, ya. Baik itu kita klasifikasi daerah Jabodetabek 2 itu untuk lingkungan Gereja Kemajuan Indonesia. Kalau 15 orang itu disebut dengan PWJ 1, pembinaan warga jemaat. Itu 15 orang ke 30 pembinaan warga jemaat 2, ya. Dan 50 sampai kita belum sampai 1.000, ya. 1.000, nah itu disebut pembinaan warga jemaat. Nah, beda kata yang disebut dengan jemaat itu adalah kumpulan dari beberapa orang, tidak menunjuk kepada orang per orang, ya. Kalau orang per orang itu disebut sebagai anggota jemaat. Nah, itu secara formil yang kita harus pahami, ya. Jadi ketika kita percaya seseorang diinjil lalu kemudian dia mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak lepas daripada sebuah komunitas, ya.
Nah, kesalahan gereja adalah ketika mengirim seorang dan orang itu bertobat, lalu kemudian biarkan orang itu hidup sendiri. Dia kembali kepada komunitas yang lama, dunia yang lama. Nah, ini tidak sesuai dengan konsep jemaat itu sendiri, ya. Konsep penyelamatan bagi orang Kristen itu sendiri. Ketika dia diselamatkan, ketika dia mengaku percaya Yesus, maka dia dirangkul dan masuk dalam komunitas yang disebut dengan gereja atau eklesia. Jadi orang Kristen tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi hidup bersama. Nah, karena itu definisi gereja adalah kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu yang dicatat oleh Rasul Petrus dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9, ya. Jadi inilah definisi kita, bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang atau bangsa atau imamat, ya. Kita tidak sempat untuk mengartikan bahasa kata demi kata, tapi secara umum ialah bahwa inilah definisi atau pengertiannya. Dan ketika mereka berkumpul bersama-sama, maka ada tujuan Allah, ya, bukan tujuan orang per orang. Walaupun memang kita percaya kita juga punya tujuan masing-masing, tetapi secara umum bahwa inilah yang Allah mau, ya. Tujuannya ialah bahwa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang tajam. Hidup yang dulunya berdosa, sekarang hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan. Dulu hidup seperti iblis, sekarang hidup seperti Kristus. Itu bahasa kasarnya itu, ya. Jadi tujuannya ialah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Ya. Kalau kita bicara tentang perbuatan-perbuatan besar Allah itu yang mana saja? Orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Ketika murid-murid Yesus baru pulang melayani dan mereka mengadakan mujizat yang luar biasa, mereka bergembira, mereka bersukacita. Lalu Yesus tegur mereka, jangan kamu bergembira karena kamu bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tapi bergembiralah karena namamu tercatat di surga. Ya, jadi pekerjaan besar adalah pekerjaan memindahkan orang dari dunia ke surga, memindahkan orang dari neraka ke surga. Bapak Ibu setuju? Ya, karena itu tidak bisa dilakukan oleh iblis. Iblis bisa menyembuhkan orang? Bisa. Iblis bisa memberikan jabatan kepada seorang? Bisa. Ya. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis ialah memindahkan orang dari neraka ke surga. Malah keinginan dia, tujuannya adalah memindahkan orang dari surga ke neraka. Terbalik, ya. Jadi pekerjaan besar Allah adalah memindahkan orang dari neraka ke surga. Nah, ini juga menjadi tujuan Allah dengan panggilan kita. Kalau kita sudah dipindahkan dari neraka ke surga, maka kita juga punya tanggung jawab sebagai komunitas atau sebagai keluarga Allah, mencari jiwa-jiwa untuk memindahkan mereka dari neraka ke surga. Tapi yang menjadi masalah ialah apakah masih ada banyak orang dalam gereja yang masih menuju neraka? Halo? Ya, karena itu inilah mari kita melihat diri kita masing-masing. Sudahkah yang tujuan kita di surga? Nah, apa tanda-tandanya orang yang sementara ke surga itu, ya? Dalam Efesus 1 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan dari keluarga, dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Inilah sebutan yang lain dari komunitas atau orang-orang yang telah menggabungkan dirinya dalam satu komunitas. Itulah sebabnya kalau ada orang yang menamakan dirinya Kristen tapi selalu menyendiri, pertanyakan, sudahkah dia merasa bahwa Roh Kudus, Tuhan sudah merangkul dia atau belum? Tuhan sudah menyelamatkan dia atau belum? Karena sedianya ialah bahwa kalau orang sudah diselamatkan, pasti punya keluarga rohani. Amin. Ya, ingat ini, ya. Dan keluarga rohani itu yang paling efektif adalah dalam jemaat lokal. Ya, dalam jemaat lokal
Walaupun memang dalam jemaat lokal itu kalau kita dekat itu ada bagusnya, ada juga tidak bagusnya. Tetapi justru nanti kita akan mengelola hubungan itu. Bagaimana kita bisa membuktikan diri bahwa memang kita sementara berproses untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa. Nah, keadaan bersama kita digambarkan dengan beberapa hal. Di antaranya selain tubuh Kristus juga sebagai bait Allah yang kudus, ya. Jadi digambarkan orang-orang yang tadinya berbagai dari latar belakang. Kalau tulisan Paulus itu latar belakang Yahudi, non-Yahudi, orang Yunani, Romawi, dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau konteks kita Indonesia, kita digabungkan dalam satu komunitas dan berbagai latar belakang etnis. Ada Batak, ada Jawa, ada Ambon, ada Papua. Tentunya ialah bahwa kita membawa karakter suku kita masing-masing, ya. Kalau orang Jawa itu kalem, lembut, ya. Konon kabarnya diinjak kakinya saja, dia bilang mas, kaki mas di atas kaki saya. Tapi kalau orang Ambon nggak begitu, dia tendang dulu, baru dia bilang matamu di mana kan? Nah, itu karakter yang berbeda-beda ya. Begitu ya Bu Wahyu. Ya, itu karakter ya. Datang juga kalau orang Nias gimana payangan. Sama. Ya. Jadi pada akhirnya walaupun kita dari berbagai etnis, ya, kita diubahkan, ya. Fisik kita, kulit kita, rambut kita memang asalnya dari suku kita. Tapi rohnya itu Allah, roh yang sudah dibaharui, yaitu roh dari surga. Amin. Bapak Ibu sudah punya roh dari surga atau masih roh orang Ambon ini? Karena itu tujuannya. Ya, memang fisik itu gak bisa di apa namanya, direkayasa ya. Walaupun sekarang ini ya sudah ada rekayasa genetika ya. Ya. Karena itu kita harus memahami panggilan kebersamaan kita agar dalam kebersamaan itu terjadi harmoni. Ya, harmoni. Boleh saya bagi 3 kelompok ya. Ini baru pernah saya buat. 1, 2, 3. Nah, harmoni itu seperti apa sih? Kita buat 3 nada suara. Coba di sini kita buat dasar nada apa? Do, do. Coba do. Do. Nah, sambil main do. Re. Semua re. Itu namanya tidak harmoni. Re, mi, kuat, mi. Paling kuat, makan hijau paling kuat. Coba kelompok pertama dulu, kelompok pertama. Do, sendiri. Sama-sama, 1, 2, 3. Do, re, mi. Sama-sama, 1, 2, 3. Itu fals. Kalau fals itu nggak enak ya. Nah, memang kita punya suara ini belum stabil ya. Nah, coba sekali lagi supaya jelas mana yang tidak harmoni, tidak mengikuti aturan. 1, 2, 3. Ini masuk satu kelompok kecil saja. Do. Belum. Re. Mi. Sama-sama 1, 2, 3. Ini paling bagus. Itu namanya harmoni. Tapi kalau kita menyanyi sendiri-sendiri, itu ketahuan falsnya ya. Tapi kalau kita semua gabung dalam satu, kelemahan kita tidak kelihatan. Jadi ya kita sementara menuju kepada satu titik, yaitu titik Kristus.
kita disempurnakan di sana, ya. Ya, mari kita pahami ini, ya. Karena itu kita harus memahami panggilan kebersamaan kita agar dalam kebersamaan itu terjadi harmoni. Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita sudah sampai pada tahap ini. Lalu Bapak Ibu, dalam kebersamaan kita sebagai jemaat, kita tidak lagi, atau kita sudah sampai pada tahap memperhatikan kepentingan orang lain juga, saudara kita. Halo? Kalau kita belum sampai pada tahap ini, kalau kita tidak mengerti bahwa kita harus sampai pada tahap ini, maka kita belum menempatkan diri dengan benar sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, karena itu mari kita jangan menciptakan konsep kekristenan dan berjemaat sendiri-sendiri. Ya, jangan pernah berpikir bahwa saya tidak punya pengaruh apa-apa kalau saya buat seperti ini, kalau saya bersikap seperti ini, ya tidak punya akibat atau sebab akibat pada kelompok saya. Tidak seperti itu. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang anggota tubuh ini, ya. Kelengkap anggota tubuh disebut sempurna dan lengkap adalah ketika seluruh anggota tubuh itu ada. Ya. Coba kalau misalnya kuping sebelah tidak ada, sempurna? Tidak. Padahal sebenarnya tidak terlalu signifikan, kan? Bahwa kuping sebelah saja kok tidak terlihat, ya, kurang. Tetapi itu juga disebut cacat. Ya. Andai kata saya punya jari kelingking ini saja tidak ada, ya, kan secara ini tidak terlalu strategis, tidak setiap saat bisa dilihat, berbeda dengan kepala, ya. Tapi ketika orang mengetahui bahwa jari kelingking saya tidak ada, maka orang menyebut saya tidak sempurna, cacat, ya. Nah, begitu juga sebenarnya keadaan kita. Jadi sedianya ialah bahwa kita tidak mau semau-mau kita, ya, ketika kita berada dalam sebuah komunitas, sama seperti jari kelingking ini, ya. Kemarin Pak Yaman sudah menjelaskan tentang apa namanya itu tam, ibu jari, ya. Nah, apa manfaatnya ibu jari ini? Ya, katanya kalau ibu jari ini tidak ada, kita berdiri tidak seimbang, ya. Nah, ini juga, walaupun ini orang gambarkan ibu jari ini gemuk, pendek, ya, dia tidak punya estetika kalau dibanding dengan semua, apalagi yang ini manis ini. Tapi kalau ini tidak ada, ini jari-jari, semua jari ini walaupun 4 ini tidak akan kuat. Benar? Iya. Karena itu sekecil apapun, jangan pernah remehkan, abaikan keberadaan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Dan kita tidak bisa berlaku semau kita. Ketika kita melakukan ini, kita berpikir punya pengaruh nggak untuk orang lain? Pandangan, perasaan, penilaiannya seperti apa? Kemarin kita sudah belajar bahwa masing-masing kita punya tempat sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu mari kita pahami. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan maunya, kepentingannya sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini firman Tuhan ini berbicara dalam konteks jemaat, dalam konteks kebersamaan. Jadi jangan pernah berpikir diri saya kan saya punya, semau saya. Itu cara berpikir lama. Cara berpikir ketika kita bukan keluarga Allah, tapi ketika kita sudah menjadi keluarga Allah, bahwa saya punya dampak, saya punya pengaruh, baik itu pengaruh baik maupun pengaruh buruk untuk komunitas, untuk keluarga, di mana jemaat saya berada. Anak-anak saya waktu belum punya SIM, mereka ngotot sekali mau bawa motor ke jalan raya. Saya bilang ada apa-apa bukan kalian sendiri saja yang tanggung jawab, papi juga akan dipanggil. Betul?
Jadi seperti inilah gambaran daripada kebersamaan kita. Ya. Karena itu dalam hal seperti ini, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Dan kesatuan itu adalah sama seperti kesatuan Yesus dengan Bapa. Bapa dengan Yesus itu, ya, walaupun pribadi yang berbeda, mereka memiliki pikiran, perasaan, dan tujuan yang sama. Ya. Yesus pernah mencoba untuk berbeda dengan Bapanya waktu di Taman Getsemani. Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ujung-ujungnya, akhirnya ialah bahwa mereka harus tetap sejalan, satu tujuan. Dan ini pun juga yang seharusnya menjadi sikap kita ketika kita berada dalam sebuah kesatuan. Dan ingat bahwa inilah satu-satunya doa yang dinaikkan oleh Yesus, dan itu harus kita buktikan. Amin, Bapak Ibu. Kiranya mereka semua menjadi satu. Ya. Jadi mari kita ubah paradigma kita tentang kita berjemaat. Mari kita kembangkan paradigma kita tentang berjemaat. Paradigma yang harus kita kembangkan, kita tidak ciptakan sendiri, tetapi berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Alkitab. Karena itu marilah kita memahami panggilan kita sebagai bertubuh Kristus. Ya. Nah, beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa hal terkait dengan tema ini. Yang pertama, bahwa semua anggota adalah suatu kesatuan yang utuh dan terkoneksi satu dengan yang lain, ya, atau terintegrasi. Terintegrasi, terkoneksi, kenapa? Karena tadinya ini kita terpisah-pisah pikiran, perasaan, dan kemauan. Karena kita juga, ya, berlatar belakang kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua, semua anggota saling membutuhkan. Ya, sama seperti tangan dibutuhkan oleh kaki. Coba bayangkan saja, tangan ini dia katakan saya mau istirahat 1 minggu. Ya. Bisa jalan nggak hidup itu? Atau mulut katakan saya istirahat 1 minggu. Ya. Ya. Memang yang paling utama itu perut yang alami. Tapi kalau perut kosong, lutut lemah, kepala puyeng, lama-lama semua kolek. Ya. Nah, ini Paulus coba gambarkan dengan keadaan seperti ini. Karena itu mari kita coba pahami tentang keberadaan kita sebagai sebuah jemaat. Semua anggota harus saling menghargai dan saling memperhatikan. Ya. Saling memperhatikan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa semua anggota harus berfungsi. Harus berfungsi seperti yang saya katakan tadi. Salah satu dari anggota tubuh ini tidak berfungsi, maka akan sangat berpengaruh kepada hal yang lain. Keberadaan setiap anggota dalam tubuh Kristus atau gereja adalah untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus atau gereja. Ya, walaupun konsep awal kita ditawarkan pengampunan dosa dan keselamatan, bahwa barang siapa percaya kepada Allah, kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan, mati masuk surga. Tetapi itu tujuan eskatologi. Ya. Tetapi keberadaan kita juga sebenarnya adalah untuk membangun tubuh Kristus atau kebersamaan. Jadi tanggung jawab untuk membangun kebersamaan atau gereja itu bukan hanya pada Bunda Gembala, BPJ, tetapi juga semua kita. Jadi tidak ada yang pasif, ya. Karena itu ketika kita telah berada dalam kebersamaan, Allah memberikan kepada semua kita potensi atau karunia. Paling kurang 1 orang 1 karunia. Ya, sama dengan mata itu fungsinya hanya satu saja, ya, melihat. Kalau mulut ini kan beberapa, ya. Melalui mulut kita bisa makan, melalui mulut kita bisa ngomong. Apa lagi? Ya. Mata hanya fungsinya satu, mulut berapa fungsinya? Nah, itu gambarannya, ya. Jadi ada 1, paling kurang 1, ya. Jadi potensi atau karunia itu adalah
ya untuk membangun kebersamaan, ya. Anggota tubuh, tujuan dari karunia Allah untuk memberikan pelayanan kepada semua. Saya punya teman ada memberi mobil untuk seorang pendeta. Lalu kemudian teman ini punya teman beberapa pendeta. Ada pendeta yang lain agak cemburu gitu kan. Lalu teman saya dibilang, sudahlah, itu dia punya karunia dapat mobil itu. Sebenarnya karunia itu bukan untuk menikmati, tapi karunia itu diberikan dengan tujuan supaya berdampak pada orang lain, punya manfaat dalam pelayanan kebersamaan, ya. Jadi konsep yang teman saya pakai tadi itu buat saya agak keliru, ya. Karunia itu adalah sesuatu potensi yang kita miliki untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi kebersamaan atau orang lain, ya. Dalam pertama Korintus 12 ayat 7-11, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, memberikan berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian kepada yang lain diberikan iman, kepada yang lain juga diberikan karunia untuk menyembuhkan dan lain-lain sebagainya. Nah, semua karunia-karunia itu digunakan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan diri, ya. Nah, saya rasa bahwa ini dalam ruang lingkup yang kecil jemaat lokal. Kemudian pada level ring yang kedua, ya, jemaat-jemaat yang lain, ya, ada gereja-gereja yang memandang dirinya itu seolah-olah kalau di perjanjian lama itu ada ruangan pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ada gereja-gereja tertentu yang merasa dirinya sudah ada di ruang maha kudus. Di lingkungan Kecamatan Medan Satria kami punya wadah yang disebut dengan BKSAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Nah, karena saya jadi sekretaris waktu itu, sekarang di-offer menjadi bendahara. Lalu saya usulkan supaya setiap ulang tahun daripada anggota pendeta-pendeta itu didoakan. Ada sebagian yang mau didoakan, tetapi ada sebagian juga tidak mau didoakan. Mengapa? Dia bilang saya tidak perlu didoakan, saya perlu mendoakan. Nah, coba sikap seperti ini, sikap apa coba? Mereka sudah berada menganggap dirinya di level yang lebih tinggi. Paulus saja dia minta kepada orang-orang kudus, orang jemaat-jemaat yang dikirim surat, tolong doakan kami supaya kami diberikan keberanian untuk menyampaikan berita Injil. Tapi ada orang-orang Kristen tertentu yang menganggap dirinya sudah high class. Seharusnya orang ketika semakin rohani, dia semakin rendah hati. Bapak Ibu setuju? Orang semakin dekat dengan pintu surga, ya, seharusnya semakin memiliki karakter Kristus. Orang merasa dirinya sudah dekat dengan pintu surga, tapi sikapnya itu sama dengan Lucifer. Saya rasa ini konsep sumsam, ya. Nah, ini karunia, ya, yang harus kita pakai. Nah, untuk menggali dan memberdayakan semua potensi atau karunia yang dimiliki setiap anggota, maka Allah menetapkan atau mengaruniakan kepemimpinan dalam jemaat, yaitu kepemimpinan rasul, kepemimpinan nabi, dan kepemimpinan pengajar atau guru. Tugas daripada pemimpin ini adalah untuk, bahasa Paulus dalam Efesus itu, memberkati. Ya, memang hari ini tidak ada lagi sebutan nabi ini, tapi ada gereja-gereja tertentu yang menyebut seorang hamba Tuhan disebut sebagai nabi, ya, atau rasul, ya. Tapi di lingkungan gereja Kemainjil tidak ada istilah nabi Yoel, nabi Yaman, ya. Sudah tidak ada lagi, ya. Nabi Melchior, tidak ada itu, ya.
Wah, itu ngeri ya kalau seperti gimana ya. Tetapi fungsi daripada jabatan kepemimpinan ini ada ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus ya. Nah, kata memperlengkapi sama dengan menghubungkan, yaitu mengintegrasikan semua karunia demi membangun tubuh Kristus atau demi kepentingan bersama. Para pemimpin ini bertugas untuk memotivasi, mengajar, melatih seluruh anggota jemaat sehingga mereka menyadari dan mengembangkan serta menggunakan karunia itu. Jadi tidak ada penonton dalam gereja. Amin. Ya. Tapi kan kebanyakan anggota jemaat ada saya di sini, puji Tuhan, seperti Pak Yaman katakan, tidak ada isu-isu yang meresahkan. Ya. Kalau di jemaat lain itu dulu ya, ada jemaat tablik tua itu seorang hamba Tuhan setelah dia turun dari mimbar langsung ditegur ya. Ditegur oleh majelisnya ya. Dan kelihatan memang tidak ada gembala di situ yang betah ya. Paling bertahan 2-3 tahun, setelah itu mengundurkan diri ya. Jadi pemimpin-pemimpin ini mengajar, memotivasi supaya seluruh anggota jemaat itu menyadari akan potensi yang dalam dirinya sehingga bermanfaat bagi kebersamaan. Nah, ini saya sudah sebut tadi bahwa walaupun hari ini sebutan jabatan kepimpinan Rasul Nabi tidak ada lagi, namun secara fungsional masih tetap ada dalam rangka memimpin seluruh anggota jemaat untuk berfungsi atau berperan atau melayani. Seluruh anggota jemaat harus terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia-Nya, bukan hanya untuk kepentingan bersama, tetapi juga untuk membangun dirinya sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, coba kita mengamati, coba kita menilai orang yang bertumbuh secara rohani adalah mereka yang aktif terlibat dalam pelayanan. Pak Yaman setuju? Lihat, orang yang tidak melayani kecenderungannya pasif ya. Dan memang Alkitab katakan bahwa pelayanan kita tidak hanya berdampak untuk kebaikan daripada kebersamaan, tetapi juga pelayanan itu adalah merupakan ukuran dalam kedewasaan rohani seseorang. Dan salah satu tanda kedewasaan adalah tanggung jawab ya, adalah tanggung jawab. Karena itu ketika seorang anggota jemaat menggunakan potensi karunia-Nya, maka itu berarti bahwa ia sementara membangun dirinya ya. Jadi mari kita pahami ini. Dalam Efesus 4:16 menyatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap atau kadar pelayanan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin Bapak Ibu. Ketika kita melayani, kita sementara membangun diri sendiri juga, walaupun pelayanan kita berdampak pada orang lain. Dan memang Allah sudah susun sedemikian, tinggal bagaimana kita menemukan, memahami, mengerti, dan melakukan, sehingga suku jemaat lokal di mana kita menjadi anggotanya dapat bertumbuh secara wajar, normal, dan sempurna. Jadi kegunaan dari pelayanan seorang Allah tidak hanya bagi kebersamaan, tetapi juga bagi dirinya sendiri, yaitu dengan melayani. Maka dia sementara membangun dirinya dalam kasih. Ketika seluruh anggota terlibat dalam pelayanan, maka mereka semua sementara membuktikan dirinya bertumbuh. Dan pertumbuhan itu adalah menuju keserupaan dengan Kristus. Firman Tuhan menyatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, memang dalam kebersamaan itu tidak semuanya baik-baik saja. Kita akan menemukan ketika ada persoalan, ketika tidak ada masalah, ya semuanya baik-baik. Tapi ketika kita mulai berbeda, di situ muncullah orang yang punya emosi, orang yang suka ngambek, orang yang spontanitas, orang yang dewasa, orang yang kekanak-kanakan akan muncul di situ. Ya. Dulu ya saya pernah mengatasi antara pelayan-pelayan semua ya. Jadi orang sementara latihan, rupanya ada yang lain juga main-main. Ya. Lalu yang satu ngomong, saya pergi aja. Ya. Memang dia pergi betul. Ya.
Kita tidak bisa menghindari perbedaan itu, tapi justru kita membuktikan diri dalam komunitas ini. Kita belajar untuk menerima, kita belajar untuk mendengar, tapi kita juga belajar untuk didengar. Ya, kita belajar untuk menyelesaikan masalah, kita belajar untuk memperhatikan, kita juga belajar untuk diperhatikan, dan lain-lain di situ. Dan itulah sebabnya kebersamaan kita Allah merupakan tempat pelatihan di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama menuju kepada kedewasaan rohani. Amin. Tidak ada yang amin. Karena itu marilah kita memahami panggilan kita sebagai anggota tubuh Kristus atau anggota jemaat, sehingga kita dapat berfungsi secara maksimal dan berdampak bagi pertumbuhan jemaat ini, baik secara jumlah dan terima secara kualitas. Saya rasa bahwa ini yang perlu kita renungkan bersama. Ya. Konsep inilah yang ditawarkan, yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikan oleh firman Allah buat kita semua. Kita tidak menciptakan konsep sendiri bagaimana saya menjadi anggota jemaat. Karena itu kalau kita belajar firman Tuhan, mari relakan diri kita, renungkan kebenaran itu. Karena banyak juga saya bicara dengan anggota jemaat, ada anggota jemaat yang independen, ya. Dia menjadi gembala bagi dirinya sendiri, ya. Ketika bicara firman Tuhan, banyak dalih dan banyak konsepnya dia, ya. Dan memang ya kita sulit untuk bicara dengan orang seperti itu, ya. Nah, mungkin kalau ada hal yang menjadi inspirasi kreasi berpikir Bapak Ibu, ya nanti kita ketemu di Komsel. Tuhan memberkati. Hari tim musik ke depan. Bawa hidupku sekarang ke tempatku di sini. Biarlah Tuhan yang membentuk kita. Mari saja kita sekalian berdiri. Jadikan aku Tuhan, rumah Tuhan.
itu menjadi rema dalam hidup kami, setiap kami, dan kami semakin diperbarui dan kami semakin melengkapi, kami semakin mengerti dan paham bahwa kami adalah satu tubuh dan jemaat ini, dan kami bisa mengambil bagian Tuhan sehingga kami bisa berfungsi, yaitu menjadi berkat bagi kami maupun juga berdampak bagi orang lain. Bukan hanya berdampak bagi jemaat kami, tapi juga menjadi berkat Tuhan di luar lingkungan daripada jemaat kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Pakai urat firman Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, yang biarlah Engkau memberkati hamba-Mu. Sekali lagi berkati kami semua jemaat-Mu GKI Makuliah. Untuk kami Tuhan semakin hidup lebih berkenan, dan hidup kami Tuhan semakin bertanggung jawab Tuhan, semakin berdampak dan menjadi berkat. Puji nama-Mu ya Bapa. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, yang kami ingatkan, yang kami katakan Tuhan pada saat ini, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa. Puji nama-Mu, berkati Tuhan supaya kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Gubernur sudah bagian kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus lebih dalam lagi dan terus juga memberkati keluarga. Terima kasih. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nanti bertugas yang menuju ke depan. Dan kita segera Bapak kami kembali mengucap syukur untuk kasih
Baik, mari kita berdiri, kita angkat pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 288. Tak seorang tahu jam waktu Yesus kembali, tetapi kenang tanda waktu dan pilih yang kunjung terus terang. Waktu sultan kembali, tapi jam tak kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya, maka orangnya beramai-ramai bersuka, tapi jangan kau tahu. Pipinya terang pada kaum dan malam, tetapi kenang dalam itu segala yang akan datang, hingga musuh tak kalah, tapi jangan kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya, maka orangnya beramai-ramai bersuka, tapi jangan kau tahu. Baik dengan sabar kau berjaga dan nanti dirinya surga, serta Tuhan tak berhenti bahkan yang besar dengan sorak diganti, tapi jangan kau tahu. Hendaklah kau berjaga ketika datangnya. Haleluya, haleluya, maka orangnya ramai-ramai bersuka, tapi jangan kau tahu. Bapak Ibu, jam kedatangan Kristus tidak kita tahu. Nah itu hiduplah dalam kesucian, kesalehan. Siap sedialah setiap waktu, sehingga ketika ia datang, kita terangkat bersama-sama untuk pulang ke surga. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Kiranya nama Tuhan saya ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Makasih untuk semua hamba-hamba yang sudah Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini. Baik hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia. Tuhan berkat yang sama menjadi bagian bagi mereka. Kami percaya janji-Mu bahwa segala sesuatu yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Inilah iman kami. Juga seluruh jemaat yang telah hadir hari ini, biarlah mereka dikuatkan, disemangatkan melalui puji-pujian hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kami pelajari hari ini menjadi rema bagi kami. Bagaimana kami dapat menempatkan diri sebagai anggota tubuh Kristus. Kami tidak menciptakan pola sendiri, tapi kami mengikuti pola yang Tuhan sudah amanatkan melalui firman. Mampukan kami untuk menyelaminya, memahami, mengerti, serta melakukannya. Karena hanya dengan demikian, maka kami bisa efektif menjadi anggota tubuh Kristus untuk membangun dan mengembangkan gereja ini, bahkan juga membawa misi perdamaian dari Allah bagi dunia ini di mana saja kami berada. Tuhan tolong kami, tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan tentang berbagai hal, rahasia firman, agar kami diperkaya dalam segala hal
Dan hakikat kami sebagai anak-anak Tuhan semakin berkualitas. Kami bukan orang-orang Kristen gampangan yang gampang diombang-ambingkan oleh gelombang dunia ini, tapi kami teguh berdiri, kami bertumbuh besar, dan kami memperlihatkan kualitas kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi, berkati pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Mahathuri. Kami terus berdoa untuk hubungan kami sebagai anggota keluarga di rumah, suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak. Tolong kami, mampukan kami untuk mengekspresikan firman dalam sikap kami. Jangan biarkan kami mengekspresikan emosi kami, keakuan kami, dan biarlah kami mengekspresikan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga memberkati seluruh anggota keluarga kami, bahkan dengan siapapun. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, baik secara fisik, mental, IQ, rohani, dan biarlah mereka bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang handal, yang dapat menjadi saksi Tuhan di lingkungan di mana mereka berada dengan profesi yang Tuhan anugerahkan. Dan berdoa buat mereka yang sekolah, hikmat akal budi Tuhan anugerahkan sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Panggil mereka dalam pelayanan sesuai dengan profesi yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan jemaat Tuhan, memberkati mereka yang bekerja pada usaha sendiri maupun bekerja pada perusahaan orang lain. Kami percaya janji-Mu bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Bapa di surga, dan berdoa buat mereka yang sakit lemah tubuh, Tuhan Yesus kami mohon lawat hidup, teguhkan mereka, dan mampukan mereka juga untuk menghasilkan buah rohani ketika mereka mengalami kesulitan apapun, termasuk kondisi fisik mereka yang lemah. Kami terus berdoa untuk Pak Ibau, berdoa untuk Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika mereka berada keadaan sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan mereka. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur sekali lagi bersama dengan anak kami Audrey. Tuhan Yesus memberkati anak ini dengan pertumbuhan yang sempurna baik visi, mental, IQ, rohani. Pak Anton dan Ibu Sari, berkati mereka sebagai orang tua, usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan tolong memberkati, khususnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tuhan Engkau tolong, Engkau mencukupi segala sesuatunya. Kami barusan saja memberikan janji iman kami untuk penyediaan tempat ibadah. Tuhan tolong berkati seluruh jemaat yang sudah berjanji. Terima kasih atas rupiah yang telah tersedia dalam janji. Kami percaya bahwa itu akan tertepati untuk dapat memenuhi kebutuhan akan penyediaan tempat ibadah. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu, dan berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Berkati ketua umum badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah badan pengurus wilayah, gembala-gembala jemaat lokal maupun badan pengurus jemaat, dan seluruh anggota gereja kemajuan Indonesia. Pakai gereja ini untuk menghadirkan shalom Allah khususnya di negeri ini. Berdoa untuk kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan. Berkati pimpinan-pimpinan, demikian juga Tuhan. Dan berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, pemerintahan dari pusat sampai di daerah. Berikan hikmat akal budi untuk mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa ini. Dan berdoa untuk kondisi dunia. Tuhan berkati masih menyebarnya virus COVID-19. Tuhan Yesus tolong. Banyak anak-anak hamba-hamba yang meninggal di India, bahkan di mana saja. Kami juga berdoa untuk konflik Timur Tengah. Banyak anak-anak Tuhan juga yang menjadi korban. Tolong mereka, kuatkan, teguhkan mereka, dan biarlah mereka tetap komit dengan iman mereka kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga untuk persembahan umat-Mu yang diberikan kepadamu hari ini. Baik persembahan persepuluhan, persembahan kolektif janji iman, persembahan syukur. Biarlah ini merupakan perwujudan daripada iman kami, kasih kami, tanggung jawab kami kepada Tuhan dan pelayanan pekerjaan. Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dan berdoa untuk jemaat yang tidak hadir pada hari ini, kiranya mereka juga dapat mengikuti rekaman ibadah ini dan mereka juga yang berkati. Inilah doa kami pada hari ini Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna.
Karena itu kami percaya Roh Kudus penolong aku kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala keperluan kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau menjawab jawaban besar apa yang kami doakan. Karena kami doa semua ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, sampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikanlah itu, renungkan, lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita sudah selesai. Tuhan berkati. Kita belum upload untuk kita punya barisan pelayan baru. Sudah 2 kali dengan ini. Selamat datang untuk Ibu Citra.